Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu di antara kenikmatan yang Allah ta'ala berikan dalam kehidupan adalah rasa cinta. Rasa cinta yang merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cinta pun harus tetap berada dalam tuntunan Allah dan Rasulnya agar menjadikan seseorang mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Cinta tidak boleh hanya karena hawa nafsu belaka, karena inilah yang akan menyeretnya, menyengsarakannya baik di dunia maupun kelak di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Maka Islam dengan syariat yang mulia telah memberikan gambaran tuntunan kepada kita sebagai seorang lelaki bahwa fitnah terbesar kita adalah seorang wanita. Dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-14 Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Dan dijadikan indah pandangan bagi manusia kecintaannya terhadap wanita-wanita. Maka ketika seorang laki-laki telah mencintai seorang perempuan ataupun sebaliknya, cintanya harus ia selamatkan. Cintanya harus ia halalkan untuk mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang namanya pernikahan. Apakah ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah menikah, ujian cinta telah selesai? Ternyata tidak. Justru ujian cinta itu akan dimulai dengan luar biasa. Kenapa demikian? Karena seorang laki-laki yang fitrahnya mudah tertarik terhadap seorang wanita. Bahkan fitnah terbesar kata Rasulullah SAW, "Ma taraktu fitnatan ba'di adharru 'ala rijal minan nisa." Rawal Bukhari wa Muslim. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar setelahku bagi seorang laki-laki melainkan fitnah wanita. Maka cinta seorang laki-laki terhadap perempuan sebagai istrinya akan diuji. Apakah cintanya adalah cinta yang nyata atau cintanya hanya sekedar ucapan lisan belaka? Dan inilah bukti kecintaan yang bernama kesetiaan. Artinya seorang suami harus setia terhadap istrinya. Dan sebaliknya, seorang istri harus setia kepada suami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-30 dan 31, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna al-ayat. Perintah untuk menundukkan pandangan baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan, terlebih setelah mereka menikah. Kenapa demikian? Karena ketika seorang telah diberikan pasangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui ikatan pernikahan yang penuh dengan kesucian, maka ketika ia tidak mampu menjaga pandangannya, ketika ia nodai kecintaan dan kesetiaannya, maka disitulah mulai tumbuh benih-benih menuju hal yang sangat hina dalam agama ini, yaitu perzinahan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila." Dan jangan dekati zina, karena sungguh zina itu perbuatan yang keji dan sangat buruk jalannya. Maka oleh karena itulah, marilah wahai setiap pasangan, seorang laki-laki sebagai suami, seorang perempuan sebagai seorang istri, mari kita buktikan cinta kita dengan kesetiaan kita, dengan kejujuran kita. Karena kejujuran kita akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan inilah yang akan membawa kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada permasalahan, ketika ada hal-hal yang perlu dibicarakan, jujurlah. Jujurlah dan jujurlah. Ketika Anda seorang suami, ketika Anda seorang lelaki ingin
dan tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya, dan dia sudah mampu karena ilmu dan agamanya untuk memiliki wanita yang lain, maka tempuhlah jalur yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya syariatkan, yaitu dengan poligami dan bukan justru selingkuh secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena poligami adalah hal yang diridhai Allah dan Rasulnya, sedangkan selingkuh secara sembunyi-sembunyi adalah hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah ujian cinta akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Maka mari kita jaga cinta kita, mari kita buktikan dengan kesetiaan kita, mari kita buktikan dengan pengorbanan kita terhadap siapa? Terhadap pasangan hidup yang kita cintai. Kita jaga mereka karena Allah, maka Allah akan menjaga mereka karena penjagaan yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kepada kita kekuatan, hidayah, inayah dan taufiknya, sehingga kita mampu membuktikan cinta kita kepada pasangan hidup kita, tentunya dalam bingkai iman dan takwa, mewujudkan sebuah keluarga yang samawa bersama di dunia hingga surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.